Bagaimana dengan ancaman hukuman terhadap pelaku-pelaku seperti ini? Apabila si pelaku itu adalah orang tua, itu akan ditambah sepertiga. Sepertiganya? Ya. Orang tua atau wali? Orang tua atau wali. Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kami kedatangan 3 praktisi hukum di Kota Palembang. Mereka berada di kantor hukum, rumah hukum Bung Baja. Kami kenalkan satu persatu dari sebelah kiri saya. Ya, perkenalkan, nama saya Rangga Edi Oktano, sarjana hukum. Saya Rahmat Akbar Ramadan, sarjana hukum. Saya Hendra Wijaya, sarjana hukum. Ya, kita bincang-bincang santai terkait dengan perlindungan anak. Bagaimana sih sebenarnya negara, pemerintah, orang tua, masyarakat di dalam memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga anak Indonesia tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita mulai dari Bung Rangga. Bung Rangga, bagaimana sih sebenarnya peranan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, terkait dengan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Baik, terima kasih Bang Dasril. Ya, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, itu di sini negara, pemerintah daerah memang dilibatkan untuk dalam perlindungan anak. Terutama itu tidak adanya diskriminasi anak, ya, dan adanya kesempatan. Baik itu ras, agama, jadi ya, tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Dan pendidikan. Bahkan untuk pendidikan anak usia dini 9 tahun wajib. Betul. Jadi untuk pendidikan di sini pemerintah harus menjamin tentang pendidikan dasar 9 tahun. Dan untuk bagi anak-anak yang kurang mampu juga, di situ juga ada peran dari pemerintah untuk memberikan sekolah gratis. Sekolah gratis kepada anak tersebut. Iya. Oke, sekarang saya lanjut ke Bung Hendra. Bung Rahmat. Bung Rahmat, bagaimana peran dari masyarakat sendiri? Baik. Sebagaimana seharusnya masyarakat harus hadir di tengah-tengah anak itu sendiri. Terkadang masyarakat juga sebagaimana terlalu berpangku tangan atau tidak harus ada peran yang signifikan. Harus ada peran signifikan dalam perlindungan terhadap anak tersebut. Jadi bukan hanya sebagai penonton. Ya, jadi tidak hanya melibatkan pemerintah saja. Tetapi jadi, masyarakat juga harus aktif. Ketika dilihatnya ada sebuah peristiwa pidana, mereka melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Benar. Itulah sebenarnya diharapkan dari peranan masyarakat untuk perlindungan anak. Untuk perlindungan anak. Sekarang ke Bung Hendra sendiri. Bung. Ya, siap. Bung Hendra sebagai orang tua dan juga praktisi hukum. Bagaimana sih peran dari orang tua sendiri terhadap perlindungan anak ini? Baik, Pak. Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu kan masalah perlindungan anak itu dari pemerintah, masyarakat, dan yang terakhir keluarga. Padahal seharusnya itu ring pertama untuk perlindungan terhadap anak itu ya dari orang tua itu sendiri, itu, Pak. Orang tua itu yang ring pertama. Harusnya orang tua menjadi garda terdepan di dalam melindungi anaknya. Melindungi anaknya tersebut. Nah, baik dari pendidikan, kesehatan, dan sandang, pangan. Hendaklah orang tua harus bertanggung jawab. Orang tua ya, Pak, yang berperanan penting. Benar, Pak. Oke. Nah, sekarang gini. Kita kan juga kalau di undang-undang sebelumnya kita tahulah bagaimana ancaman hukuman terhadap orang tua, karena biasanya terjadi
biasanya terjadi itu. Kejahatan terhadap anak itu biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Betul. Kita pernah beberapa kasus yang kita juga pernah di kasus yang kita tanganin, Bung Rangga, yang di daerah Banyuasin. Itu walinya malah yang melakukan perbuatan itu kepada keponakannya dan orang terdekat dari kakeknya, ya kan juga. Nah, bagaimana dengan ancaman hukuman terhadap pelaku-pelaku seperti ini? Baik, ya. Jadi untuk tindak kekerasan terhadap anak sendiri itu ada beberapa kategori. Ada tindak kekerasan fisik dan psikis. Nah, ini diatur di pasal 76C ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan anak. Untuk ancaman hukumannya sendiri itu ada di pasal 80. Itu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Ya. Itu kekerasan penganiayaan ya. Kekerasan penganiayaan itu fisik. Itu berupa apa saja tuh? Menempleng. Ya, artinya yang bisa memukul. Ya. Itu sudah masuk kategori itu ya? Ya, sudah masuk kategori. Bahkan untuk memarahi anak pun dengan kata-kata yang bisa verbal. Dia suatu, ya, verbal. Sehingga secara psikis dia kena, ya. Itu ada salah satu yang sekarang ditangani oleh Bung Baja ya, rumah Bung Baja ya. Iya. Ada seorang anak, ada orang dewasa ya. Orang dewasa diintimidasi ya. Dengan kata-kata verbal. Iya, betul. Dan itu laporan itu sudah masuk waktu itu. Sudah masuk. Di Polrestabes Palembang. Iya. Nah, ini selain daripada kekerasan fisik dan psikis tadi, ada juga yang namanya kekerasan seksual terhadap anak. Oke. Nah, ini untuk ancamannya sendiri itu diatur di dalam pasal 81. 81? Iya. Berapa ancaman hukumannya itu? Paling singkat itu 5 tahun dan paling lama itu 15 tahun. 15 tahun ditambah lagi? Sepertiga. Sepertiganya lagi dari ancaman hukuman 15 tahun itu. Maksimum 15 tahun. Memang kalau kita perhatikan, negara harus memberikan efek jera, bukan lagi pembinaan untuk pelaku-pelaku tindak pidana seperti ini. Ya. Kenapa? Kalau sudah ada orang tua yang melakukan perbuatan seperti itu kepada anak kandungnya, itu kan berarti kan nilai-nilai kemanusiaannya sudah hilang. Ya. Sepakat tidak? Bung Hendra? Ya. Artinya apa? Kita sebagai masyarakat nantinya, kita berharap masyarakat nantinya untuk juga menjadi mata pihak keamanan, pihak yang berwajib untuk memperhatikan ini. Jangan sampai ada korban-korban, anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan semangat keriangan, kegembiraan, harus mengalami derita yang luar biasa, trauma psikisnya. Nah, apalagi Bung Naga? Ya, jadi ancaman kekerasan ini tadi ya termasuklah itu diantaranya ya. Diantaranya kekerasan psikis, fisik, dan kekerasan seksual. Banyak, sebenarnya masih banyak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak ini sendiri didesain itu memang untuk melindungi daripada hak-hak anak. Hak-hak anak ya? Hak-hak anak. Ya, dimana nah itu ada terkait dengan restitusi itu sendiri. Jadi ada beberapa case ya, setiap suatu tindak pidana itu ada dimasukkan restitusinya. Restitusi, pengganti. Jadi memang hukum mewajibkan kepada pelaku itu untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam artian, jadi bukan hanya hukuman pidana, badan, tetapi juga ada penggantian untuk biaya pengobatan, biaya apa lain sebagainya ya. Nah, di situ. Contoh yang paling agresif yang kita lihat itu di perkara Mario Dendi ya. Itu sampai restitusinya itu berapa besar itu? 25 miliar. Ya. Artinya kita berharap sebenarnya para pelaku-pelaku kejahatan khususnya kepada anak-anak mulai berpikir bahwa mereka bukan hanya diawasin oleh Tuhan, tetapi juga oleh negara. Negara nanti yang akan memberikan hukuman kepada mereka yang begitu berat.
Selain ancaman hukuman badan juga dia harus bayar restitusi itu. Restitusi. Oke, kami rasa ini diskusi yang sangat menarik. Diskusi yang sangat menarik, mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik bagi masyarakat, dan ketika masyarakat mendapatkan informasi ini, menyampaikannya ke tetangganya, ke temannya, untuk bagaimana kita bersama menjadi orang-orang masyarakat yang bertanggung jawab kepada anak-anak di bawah umur. Agar anak-anak yang ceria ini, yang bergembira ini, dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh hukum, dan mereka bebas mengekspresikan dirinya sebagaimana kembang tumbuhnya anak seusianya. Saya Ida Sril. Saya Rangga Edi Oktana. Saya Rahmat Ramadan. Saya Hendra Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.